ulangan tengah semester di sekolah, Niki takut banget gak bisa jawab soal-soal yang susah. Jadi Niki cerita nih ke mama Niki. Terus kata mama Niki, asalkan Niki berdoa dan rajin belajar, Niki pasti bisa menjawab semua soalnya. Jadi Niki belajar sungguh-sungguh nih. Terus Niki juga mengandalkan dan berdoa kepada Tuhan. Terus Niki bisa semua jawab soal-soal yang susah. Dan hasilnya memuaskan. Wah, bagus banget nih Cek Niki. Dalam setiap kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan dan mengingat Tuhan. Karena Tuhan ada di sekeliling kita. Cek Olive, Niki jadi teringat satu lagu nih. Lagunya Kiri Kananku Ada Tuhan, ya kan? 100 buat Cek Niki. Yuk kids, kita sama-sama menyanyikan lagu Kiri Kananku Ada Tuhan. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yuk kids, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi, kami bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali beribadah walaupun secara online. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, tengah, hingga akhir. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cek Olive, benar ya, bersama Tuhan kita tak akan takut menghadapi semua musuh. Tapi kita tidak boleh malu dan malas memuji Tuhan. Ya, tepat sekali Cek Niki. Kita juga harus seperti Daud yang menari-nari dan melompat-lompat memuji Tuhan. Wah, aku jadi semangat nih memuji Tuhan. Yuk kids, kita nyanyikan lagu senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukkan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukkan tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus senang dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan
tepuklah tangan, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus senang dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Kids, sekarang waktunya kita memberikan persembahan nih. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kalian bisa men-scan kode QR yang ada di video. Dan yang kedua, kalian bisa mentransfer ke rekening GKI Kebun Jeruk. Yang ketiga, kalian bisa memasukkannya ke dalam amplop dan menitipkannya kepada orang tua yang beribadah secara onsite. Kids, kita kan sudah selalu diberkati Tuhan nih, jadi nggak ada salahnya untuk kita memberikan persembahan. Yuk kids, kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Yuk kids, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati dan pikiran untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami bisa menerapkannya di kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Wah, sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan nih. Yeay, ini nih bagian yang aku tunggu-tunggu, supaya iman yang aku punya bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Aku suka banget mendengarkan firman Tuhan. Wah, sama nih Ceniki. Yuk, sebelum itu kita nyanyikan lagu Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah dengan perintahnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berdua lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan
Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berdua lakukan perintahnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berdua lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Hai kids, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Kids, hari ini kita udah masuk di bulan April ya. Wah, gak berasa banget ya, tahun 2022 sangat cepat bisa kita lalui. Semua karena pertolongan daripada Tuhan ya kids. Kalau kita sampai hari ini bisa tetap sehat, penuh dengan sukacita, dan tetap bisa sama-sama beribadah walaupun secara online. Kita harus terus berdoa supaya kita bisa cepet ya, bisa ibadah bersama-sama secara onsite. Saudara udah kangen banget sama kids. Kita sama-sama siapkan hati dan pikiran ya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saudara mau ajak setiap kita berdoa nih. Yuk kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur hari baru Engkau boleh berikan buat setiap kami Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah sama-sama memuji nama-Mu. Dan saat ini kami mau memohon, biarlah setiap kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap kami boleh belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, memasuki bulan April ini, Lausrere mau ajak setiap kita membahas beberapa hal tentang peristiwa kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kita sama-sama rayakan 2 minggu lagi ya. Oh iya kids, hari ini Lausrere mau memulainya dengan sebuah kisah dari seorang murid Tuhan Yesus. Iya, nanti di minggu-minggu yang akan datang kita juga akan melihat sebuah kisah lainnya dari para saksi mata. Tahu gak sih apa itu saksi mata? Biasanya kalau kita lihat di dalam pengadilan ada satu orang yang disebut sebagai saksi untuk bisa memberikan kesaksian, di mana biasanya saksi itu dibutuhkan untuk menceritakan bagaimana sih kronologi ataupun cerita yang terjadi. Misalnya ya kids, waktu itu kids lagi pergi ke pasar, terus kids tiba-tiba jatuh. Nah, waktu kids jatuh, ada seorang mamang beca yang ngeliat kids ternyata jatuh. Ternyata mama kids itu gak tahu kalau kalian itu jatuh. Jadi mami kalian itu tanyain deh ke mamang beca itu. Dan mamang beca itu akhirnya menceritakan gimana sih peristiwanya ternyata kalau kalian bisa jatuh itu. Nah, seperti itu kira-kira saksi mata. Nah, dalam peristiwa ini pastinya berkaitan dong gimana Yesus bisa ditangkap, lalu akhirnya harus mendapatkan hukuman, padahal dia gak bersalah ya kids. Dan dia juga harus disalibkan, dan akhirnya dia harus mati, tetapi di hari yang ketiga dia akan bangkit. Wah, kisahnya bakal seru banget nih. Nah, mengawali hal ini ya kids, Lausrere udah menyediakan sebuah wawancara nih. Aduh, Lausrere udah ngundang jauh-jauh seorang bapak untuk bisa menceritakan gimana sih awalnya, gimana sih kok bisa gitu loh dia ngelakuin hal tersebut. Penasaran kan? Penasaran? Yuk, kita ikutin bareng-bareng gimana ceritanya nih. Selamat siang Pak Yudas. Terima kasih karena Pak Yudas sudah bersedia untuk bercerita. Tenang, di sini aman, Bapak bisa bercerita. Saya ingin tanya
nih Pak, sebenarnya apa yang terjadi di malam hari waktu itu? Itu saksi mata yang bersama-sama ketika malam hari itu Pak. Bagaimana Pak? Oh iya, terima kasih. Sebenarnya saya tidak tahu sesungguhnya bagaimana, tapi saya pikir mereka hanya mengambil Rabi untuk sejenak saja. Rabi? Ya, saya biasa memanggilnya Rabi karena Rabi artinya guru. Oh, baik-baik. Tapi Pak Yudas, sebenarnya mengapa Pak Yudas itu bekerja bersama dengan orang-orang itu, para pemuka agama itu? Bukankah itu orang daripada Rabi? Bahkan Pak Yudas diangkat menjadi bendahara dari kedua belah. Kepercayaan Rabi. Tidak. Hanya Petrus yang dipercaya waktu itu. Wah, hanya Petrus. Tapi kenapa Pak Yudas masih tetap mengikuti Rabi itu? Ya iyalah. Rabi itu tuh orang terkenal. Semua juga tahu siapa dia. Mereka mau menjadikan Rabi sebagai raja mereka. Oke, Pak Yudas. Tapi sebenarnya jadi kenapa Pak Yudas ini mau bekerja sama dengan para pemuka agama untuk menangkap Rabi itu? Ya, ketika perjamuan malam bersama, Rabi berkata akan ada yang menangkap dia. Oke. Jadi Rabi tahu apa yang akan terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimana kisahnya? Malam itu, Rabi sedang berdoa bersama dengan 3 murid favoritnya dia. Saya pergi bersama dengan para tentara itu. Lalu kemudian saya menjumpai Rabi. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah benar Rabi akhirnya dibawa oleh para tentara itu? Iya. Saya tidak berpikir mereka akan membunuhnya. Saya mungkin akan berpikir 2 kali jika saya tahu akan hal tersebut. Saya sungguh menyesal. Padahal ia begitu baik pada saya. Ia percaya pada saya. Saya pantas mendapatkan hukuman akan perbuatan saya. Baik, Sal ya. Baik, Pak. Sepertinya kita harus mengakhiri perbincangan hari ini, Pak. Terima kasih, Pak Yudas. Wah, kids, ternyata begitu ya yang dialami oleh Bapak Yudas. Awalnya mungkin Bapak Yudas nggak tahu ya apa yang dia lakukan itu sangat berdampak besar. Kids, kalau kita lihat di dalam bagian Injil, memang dikatakan habis peristiwa dari perjamuan makan bersama antara Tuhan Yesus dan para muridnya, Yudas juga pergi dan Tuhan Yesus juga pergi dengan beberapa orang muridnya untuk berdoa. Waktu itu Bapak Yudas ternyata pergi bertemu dengan para pemuka agama yang dari waktu itu memang udah mau nangkep Tuhan Yesus. Aduh, mana sih mereka ini ya kids? Dan akhirnya peristiwa itu pun terjadi. Yudas membawa para pemuka agama dan juga para tentara itu datang ke taman. Yudas mencium Tuhan Yesus, memanggil nama Tuhan Yesus dengan sebutan Rabi. Iya, sebutan yang biasa dia lakukan, guru. Dan akhirnya saat itu para pemuka agama dan tentara berhasil menangkap Tuhan Yesus. Tapi kids,
Tadi Bapak Yudas bilang ya, dia menyesal. Memang kids, di dalam cerita kisah Alkitab dituliskan bagaimana Bapak Yudas menyesal dan akhirnya dia membawa keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, kids. Aduh, jangan dilakuin ya, kids. Kita tidak boleh mencontoh hal tersebut. Itu bukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah perbuatan dosa. Wah, bayangin, Bapak Yudas sudah mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus, dan dia juga mengakhiri hidupnya. Itu bayangin, dosanya begitu amat besar sekali yang dia lakukan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Kids, kita dipanggil bukan untuk melakukan dosa ya. Kita dipanggil untuk jadi anak-anak terang. Tapi memang kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Tapi kita bersyukur loh kids, Tuhan Yesus itu selalu menunggu dan menantikan kita untuk bisa pulang dan berbicara dengan mengaku dosa kita. Oh, saudara bayangin, kalau misalnya ya Bapak Yudas sudah menyesal, terus minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan ampunin. Iya, sama seperti setiap kita. Kalau kita melakukan dosa, kids, Tuhan Yesus itu mau kita bertobat. Apa sih bertobat? Bertobat itu berarti setiap kita bukan hanya mengaku kesalahan, bukan hanya menyesal akan setiap perbuatan tersebut, tetapi kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Kita berjuang untuk tidak mengulangi dosa yang sama tersebut. Iya, kalau ibaratnya kita jatuh, kita jangan jatuh di tempat yang sama, kids. Karena Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan. Anugerah Tuhan itu nyata loh, kids. Jadi, kita tidak boleh main-main dengan hal tersebut. Kids, hari ini kita lihat saksi mata di mana peristiwa Tuhan Yesus tangkap seorang Bapak Yudas yang adalah murid Tuhan Yesus, tetapi dia malah mengecewakan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh seperti itu, kids. Tuhan Yesus tidak mau hanya dengan kita menyesal, tapi Tuhan mau setiap kita yang mungkin sudah menyakiti hatinya boleh datang berkata, Tuhan, ampuni aku ya. Aku ingin berubah. Aku ingin bertobat. Kids, apa nih dosa yang kita lagi lakuin saat-saat ini? Adakah kita lagi melawan orang tua? Adakah kita saat-saat ini lagi suka main aja tapi nggak tanggung jawab sama sekolah? Adakah kita juga nggak rajin belajar, nggak rajin baca firman Tuhan? Wah, kids, ini saatnya untuk kita datang berkata, Tuhan Yesus, ampuni aku ya, ampuni aku. Yuk kita sama-sama datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami hari ini kembali diingatkan tentang kisah dari Bapak Yudas. Bapak Yudas yang mengecewakan hati Tuhan yang adalah murid-Mu. Tuhan, kami gak mau seperti Bapak Yudas. Kami gak mau menjual Tuhan. Kami juga tahu kami penuh dengan kesalahan dan dosa. Karena itu, hari ini kami datang. Kami memohon ampun kepadamu. Kami gak mau sama seperti Bapak Yudas ya Tuhan. Tapi kami mau bertobat. Kami mau belajar mengaku, meninggalkan dosa, dan berjuang untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini. Amin. Kids, kita mau sama-sama ayat hafalan ya. Dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19.
Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jangan lupa ya kids, ayat hafalannya dihafal. Dan jangan lupa Losarena mau tantang kids yang ada di rumah untuk bisa terus belajar berjuang meninggalkan dosa karena kita sudah bertobat, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan pengampunan untuk setiap kita. Selamat hari Minggu kids. Semangat ya untuk menjalani sekolah hari Senin besok. Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Bye.